Halo guys, selamat datang lagi di variasi rimba abadi. Dan di video kali ini, seperti kalian tampak ini, kita kedatangan unit Canter truk tangki Pertamina warna biru dari PT Catur Kani Raras. Ini nama PT-nya nih. Di unit ini itu kepunyanya Pak Bos Ijal. Itu juga salah satu langganan dari rimba abadi, langganan kita. Dan ini untuk unitnya udah kita garap unit yang kesekian. Jadi ya, langsung aja kita bahas apa aja yang bakal kita garap di unit ini setelah sinematik berikut ini. Oke. Langsung aja ini kita bakal spill beberapa garapan yang bakal kita lakukan di unitnya dan sudah kita cantumkan di buku ini. Catatannya kita bakal bacakan satu persatu. Jadi untuk yang pertama, unit ini itu sudah diinstalasi bumper ya guys ya. Ini catatannya yang pertama kita bakal servis bumper depan plus nanti kita bakal instalasi hidrolik manual di unitnya. Selanjutnya ada servis mahkota. Nah, jadi mahkota lama punya bakal kita servis di unit ini. Mungkin nanti bakal diantar karena sekarang posisinya tidak ada mahkotanya, nggak ada terpasang di bak di tangkinya juga nggak ada. Mungkin nanti diantarkan oleh bosnya. Kemudian ada di bagian spakbor depan model bulat. Untuk kondisi setelah terpasang tuh nanti dia sekeliling seperti ini guys. Ternyata putusan di sini yang mana nanti sambungan dari spakbornya bakal nyambung ke pengaman, nanti kita bahas di bagian pengaman. Selanjutnya bakal instalasi spakbor belakang juga. Spakbor belakang itu nanti model bulat juga. Ke semua bagian spakbor tadi bakal nyambung dengan pengaman ya. Nanti pengamannya kita spill model seperti apa yang kita lakukan. Itu ada teknisi kita lagi copot bumper tuh guys. Nah itu ya, kita nggak ngelihat prosesnya tadi. Ini kita langsung lihat setelah tercopot aja. Kita bakal liput dulu garapan kita untuk unitnya ini. Selanjutnya ada di bagian tangga belakang, nanti pindah ke depan. Posisi tangga ini, ini tangganya guys. Tangganya ini sudah dicopot, nanti bakal pindah posisi. Ini untuk tangga pengaman dan dudukan stop lamp belakang. Ada di bagian bumper belakang plus stop lamp. Nah itu ya, tadi kita bilang ini bakal diganti nih. Ini yang bawaannya. Kemudian nanti ada di bagian kita lakukan pengecatan tangki dan kabin. Nanti kita bakal lakukan warna biru karena unit ini bakal narik BBM ya, BBM industri. Kemudian ada kita bakal instalasi wheel dop. Untuk wheel dopnya sendiri kita bakal instalasi yang stainless punya alias chrome. Kemudian kita ganti stiker-stikernya. Nanti setelah dicat stiker-stiker ini nanti kita bakal rekondisi lagi, kita perbaharui lagi. Pokoknya garapan kita ini bakal kita lakukan rekondisi alias restorasi dan modifikasi. So ya, kita lakukan garapan dan kita bakal lihat updatean selanjutnya. Oke, sekarang sudah ada personel dari kita sudah lakukan garapan di bagian mobil, sudah naik hidrolik manual ini Om ya. Oke, siap. Nah, udah naik. Kemudian di sini untuk bumper yang tadi kita bilang mau diservis sudah masuk proses garapan. Dia bisa dilihat ini double dempul yang letek ini adalah bagian yang kita servis. Jadi ada sedikit penyok ya masuk ke dalam seperti itu ya guys ya. Sekarang udah balik lagi kondisi awalnya dan itu di bagian footstep. Nah jadi untuk bumper ini kan bumpernya model old ya, model lama punya. Jadi kebiasaan kalau desain dari model lama itu dia bumpernya nyambung sama pijakan kaki. Nah sekarang ini dari anggota kita lagi proses tadi dipotong ya guys ya. Ini sambungan bagian step udah dipotong karena bakal hidrolik depan. Jadi kalau dia masih posisi nyambung kan nggak bisa diangkat ya guys ya untuk hidroliknya. Jadi ini udah dipotong dan nanti bakal direkondisi lagi. Di sini bagian yang terpotong tadi bakal ditutupi plat lagi biar rapi. Oh ya, di sini juga nih bagian di sini lasannya copot. Sekarang sudah kita rekondisi lagi, sudah dilas ulang dan ya seperti itulah untuk bagian bumpernya guys. Untuk updateannya segitu dulu, kita bakal lihat updatean selanjutnya. Updatean terbaru. Jadi untuk bagian spakbor tadi kita bilang stoknya lagi kosong ya guys ya, tapi ternyata ada satu tersembunyi stok bagian spakbor untuk yang model bulat seperti ini. Jadi
ada nih stok lama punya kita. Alhamdulillahnya ada untuk stoknya, jadi kita tidak perlu bikin lagi untuk bagian spakbornya. Kemudian untuk hidrolik kayaknya udah komplit ya. Oh sebentar, tinggal satu finishing touch lagi guys, itu tinggal naik proses pemasangan hidrolik alias shock bagasinya. Kalau itu udah selesai baru bumpernya bisa naik. Untuk kondisi bumper sudah selesai di servis. Nanti untuk dempul dan jetnya bakal langsung di atas. Jadi sudah terpasang semua. Baru kita lanjut proses dempul jet bagian bumper dan spakbor. Untuk garapan yang lain kita lihat lagi. Oke. Dan infonya untuk wheel dop yang bakal diinstalasi ini guys, itu kemungkinan yang stainless punya. Jadi untuk opsinya sederetan ini kita untuk wheel dop stainless, nanti terserah bosnya aja lah mau pilih yang mana. Yang jelas kata beliau mau diinstalasi yang stainless saja. Ini untuk ring 16, ini untuk ring 20, sederetan ini untuk ring 20, yang bawah sini. Ini juga kita sedia PP canter, handle stainless, wheel dop TK guys kita ada. Ini untuk tambahan bumper 350 TH untuk Hino 500, karpet. Dan ini untuk wheel dop per ring 16 punya. Pokoknya sederetan ini ring 16 punya. Ya, dan di sana juga masih ada pajangan dari kita tuh. Nanti untuk video review workshop terbaru kita bakal buatkan di lain video, oke? Kira kita bakal lihat updatean selanjutnya dulu dari garapan Mitsubishi Canter truk tangki dari Catur Kani Raras ini. Mantap. Dan udah kelihatan beda banget daripada sebelumnya. Cukup cepat garapannya ini guys. Ini sudah katakanlah 2 hari ini kan udah sore ya guys ya. Hitung sudah 2 hari pengerjaan, dan untuk parts variasi udah pada kelihatan semua di sini. Langsung aja kita bahas satu-satu. Di sini ada yang lagi dempul-dempul dengan Mas Kadir. Tak hanya bumper nanti bakal dicat, karena sasis dan kabin dan juga tangkinya bakal kita repaint ulang ini guys. Warna biru, nanti kita spill biru apa yang bakal diinstalasi. Yang jelas bumper sudah naik proses dempul, pokoknya tinggal sentuh-sentuh dikit lagi aja, tinggal disisakan proses pengecekan untuk bumpernya. Untuk spakbor, di spakbor yang diinstal itu kan model yang bulat. Untuk sambungannya itu sudah disambungkan langsung dengan pengaman ya. Untuk pengaman kita guna yang model menggunakan besi CNP guys. Untuk pengamannya guna CNP 2 batang, dan di bawahnya dikasih lips ala lips seperti itu menggunakan pipa stainless berukuran 1,5 inch. Tampilnya walaupun pakai besi CNP ya, walaupun pakai besi CNP masih kelihatan oke lah, ini mantap lah. Lanjut lagi, untuk bagian spakbor belakang sudah diinstal model bulat juga ini, dan langsung nyambung dengan sambungan pengaman belakangnya. Jadi itu pengamannya sampai ke bagian belakang sini guys. Kemudian untuk bagian spakbor ini info untuk dudukannya kita pakai besi U yang langsung dilaskan pada sasis. Dan untuk kaki-kaki dari pengamannya juga demikian, itu pakai besi U yang langsung dilaskan pada bagian sasis. Dan ornamen variasinya juga nyambung sampai ke belakang, ini bakal di custom bumper belakang ini. Jadi stop lampnya dan dudukan stop lampnya bakal crack lah pokoknya ini guys. Ya pokoknya langsung 2 guys yang ngerjainnya kiri dan kanan, jadi prosesnya cukup cepet. Nah jadi ada perbedaan sedikit ini di bagian sini, moga agak kedengaran karena ada yang lagi gerinda-gerinda di sana. Di sini ada perbedaan sedikit karena ada semacam kotak peralatan di sini. Kalau tidak salah isinya pompa atau regulator atau apalah itu isinya. Jadi kita custom sedemikian rupa. Jadi biar bisa ikut ngebuka gitu. Jadi ini bagian dari pengamannya, kita langsung ikutkan pada bagian kotak peralatannya. Kurang lebih seperti itulah. Pokoknya detail yang berbeda. Inilah untuk parts variasinya kurang lebih sama. Ini untuk bagian spakbor depan, ini pengaman, dan balik lagi ke depan di bagian bumper yang masih didempul oleh Mas Kadir ini. So ya, kita bakal lihat updatean selanjutnya, dan untuk update selanjutnya itu bakal tentunya berubah banget untuk unitnya. So ya, langsung aja kita ikuti bagaimana prosesnya. Oke, kita bakal satu kali updatean lagi sebelum naik ke proses pengecetan. Halo, Masku, lagi ngapain di atas tuh?
Gosok minyak. Oh, jadi ada bekas-bekas minyak ya? Ya. Oh, ya. Jadi updatean terakhir yang kita sudah tambahkan di unitnya ada yang namanya ini guys. Ini lagi namanya plang untuk tulisan bahan bakar mudah terbakar atau yang semacam itulah, pokoknya bagian dari safety mobilnya. Di sini juga kita tambahkan 2, di samping sana 2, dan di sini juga 2. Di sini ada Bang Ica. Sama lagi gosok-gosok juga ini, Mang. Nah, sasis. Jadi sasis juga bakal dicat guys. Dan satu lagi item yang kita tambahkan ya ini tempat naro apart untuk safety-nya tentunya, karena ini mobil kan bawa BBM ya. Kemudian ada lagi penambahan di bagian sini, ada dudukan stop lamp. Setelah selesai gosok-gosok ini dan kemungkinan hari ini bakal langsung naik proses pengecetan, langsung aja kita lihat bagaimana prosesnya. You thought that you were my whole damn world, that I fall and crumble when I got hurt. Right up to midnight, always calm, you can't see no light. Before this storm, you better hold tight, 'cause this thing's about to fall apart. Sun's pouring down, and we coming in stronger. Gonna strike like lightning. You won't hear the sound, can't say I'm never wanted. Gonna strike like lightning. From the dark pits, take my chances. I'll be dancing on the edges. Oke teman-teman, variasi rimba abadi ini kita sudah dapatkan cukup banyak variasi yang sudah kita lakukan. Bisa kalian lihat sendiri tadi cuplikan videonya, kita sudah lakukan pengecetan dan sekarang untuk cat sudah kita clear coat, dan untuk bagian pengecetan ini udah overall selesai, tinggal kita garap finishing aja. Seperti di bagian wheel top, stiker-stiker masih ada belum kelar. Kemudian di bagian dalam kabin ini kita instalasi sarung joknya. Nah ini masih belum selesai, baru selesai di bagian instalasi plafon aja untuk sarung joknya. Itu untuk jok dan sarungnya masih berada di sana tuh ya. Nah itu dia letaknya ya. Dan overall garapan untuk unit Mitsubishi Canter truk tangki industri bentar lagi selesai, nggak lama lagi. Kemungkinan besok itu udah bisa finishing, kita udah selesai dan bisa dibawa pulang oleh driver maupun ownernya. Ini bisa kalian lihat sendiri ya, kondisi catnya tuh wah mengkilap ya, karena baru banget udah selesai di clear coat. Bisa dilihat ini untuk di bagian samping. Coba kita lihat ke bagian belakang mobil. Oke. Nah, jadi juga ada penambahan di bagian karpet belakang. Ini juga sudah kita tambahkan. Tadi kita lihat cuplikan videonya, kita pemasangan stiker-stiker. Ini bahan bakar cair mudah terbakar. Ada apa nih ya? Cairan berbahaya apa maksudnya ya? BBM industri, maksimal kecepatan di 60 km per jam dan lain sebagainya. Ini adalah updatean terakhir dari garapannya. Kita bakal liput keseluruhan modifikasinya besok kemungkinan, karena besok tuh tinggal finishing, kita instalasi wheel top dan stiker-stiker dan lain sebagainya aja. Pokoknya proses finishing. So pastikan kalian stay tune saja di channel Variasi Rimba Abadi. Kita bakal lihat hasil akhir modifikasinya dan kita bakal review keseluruhan modifikasinya. Mantap. Sekarang kita sudah berada di penghujung video dan ya inilah hasil akhir modifikasi yang sudah kita lakukan di unit punyanya Pak Bos Iyal dari PT Catur Kani Raras.
Langsung aja kita bahas modifikasi yang sudah kita lakukan, dan sebenarnya ini masih belum 100% selesai. Seharusnya itu besok bisa selesai. Jadi saya minta dipercepat. Jadi malam ini kita bakal lembur dan selesaikan semua parts variasi yang belum terselesaikan. Dan ya, langsung aja kita bahas pertama di bagian bumper. Nah, ini seperti yang kalian tahu, di bagian bumper ini kita lakukan servis dan kita tambahkan pemanis yakni winglet, dan tentunya sudah ada hidrolik manual kita pasangkan di unitnya. Dan ini ketika naik posisinya mantap banget ya, sudah tentunya tinggi banget dan pastinya aman kalau mau lewat jalan-jalan yang jelek. Selanjutnya tak lupa juga perlampuan kita update, yakni bagian fog lamp standarnya ini kita ganti yang model custom by Variasi Rimba Abadi. Ini custom punya, asli dari kita punya ya guys, bukan beli-beli ataupun yang semacamnya. Pokoknya kita custom, kita buat sendiri di Variasi Rimba Abadi, dan tampilannya ini jadi lebih kalem ya guys ya, mantap enggak tuh. Selanjutnya untuk bagian bumper itu dicat, dan juga bagian kabin ini dicat dengan warna biru apa ya waktu itu ya guys ya, es blue, tapi kita ini kita oplos ya, campuran antara biru permanen dan lain sebagainya sehingga jadi biru seperti ini. Kita lakukan pengecekan di bagian kabin dan juga tangkinya, kemudian di bagian sasisnya nanti kita lihat. Selanjutnya bagian headlamp ini kita ganti yang baru punya, karena headlamp lamanya itu sudah pecah dan burik banget, dan sekarang di bagian kiri kanan headlamp ini sudah baru semua kita kasih. Untuk bagian sen dan yang lainnya itu masih belum. Kemudian di bagian tangkai spion dan dada kabin depan ini bagian plastiknya kita cat dengan warna hitam doff sehingga tampilannya jadi seperti baru. Selanjutnya di bagian kaca depan ini sudah ada stiker Rimba Abadi, dan di bagian atas sekali ada mahkota yang kita servis. Jadi ini mahkota buatan kita juga sebelumnya. Pak Bos Ijal ini sudah langganan setia dari Variasi Rimba Abadi, dan untuk mahkotanya ini cuma kita servis saja sama kayak bumpernya tadi. Dan overall tampilan dari depan ini cakep dan manis banget walaupun menggunakan bumper yang model lama seperti ini, karena kita sudah custom winglet, hidrolik, dan juga fog lamp di bagian bumpernya. Lanjut kita bahas di bagian samping, dan ya langsung aja kita to the point di bagian samping. Di bagian agak depan dikit ini sudah kita instalasi cukup banyak variasi. Terlihat di sini sudah ada spakbor dan juga wheel dop. Untuk bagian wheel dop ini sendiri menggunakan model Mercy punya, kita instalasi bagian depan dan belakang tentunya sama modelnya jadi seragam. Kemudian ada spakbor model bulat dan sambungan juga dengan pengaman, nanti kita bahas di bagian pengaman. Oke. Kemudian di bagian depan ini ada sambungan dari bumper beserta wingletnya, mantap betul. Tak lupa ini dipotong karena bumpernya sudah hidrolik ya guys ya, itu hal yang wajib. Dan untuk bagian kabin ini seperti yang tadi bilang kita cat, dan di sini ada handle pintu stainless, dan untuk bagian handle pintu aslinya kita cat, dan ada stiker dilarang menumpang dan dilarang merokok. Dan overall beginilah tampilan dari agak depan dari bagian kabinnya. Kita sudah cat dengan warna biru yang kita custom sendiri, kita oplos. Kemudian ada bagian list kaca-kaca ini juga kita kita cat ulang menggunakan hitam doff, dan untuk bagian pintunya seperti ini. Dan selanjutnya di bagian dalam ini juga kita sentuh sedikit-sedikit, ini kita pasangkan plafon yang model sofa, kemudian sampai ke belakangnya situ sarung jok-jok model sofa, dan berikut beserta sarung setirnya kita pasangkan dengan warna hitam semua, jadi kelihatan elegan dan mantap jiwa pokoknya. Oh ya, di bagian karpet itu juga sudah kita tambahkan karpet nih, tapi enggak kita sorot, saya lupa, mohon maaf sebelumnya. Selanjutnya kita bahas di bagian pengaman. Nah, untuk bagian pengaman ini kita menggunakan model yang menggunakan besi CNP. Ini agak beda dari biasanya, dan kebanyakan dari unit dari Pak Bos Ijal ini juga seperti itu, kita menggunakan besi CNP di bagian pengamannya. Dan di sini ada ornamen bordes alias plat kembang stainless seperti ini. Kemudian ada winglet ala-ala menggunakan pipa stainless di bagian bawah, dan untuk pengamannya sendiri kita menggunakan besi CNP dan digradasi warna biru dan putih seperti ini. Mantap ya. Jadi karena memang konsepnya dari Pertamina Industri itu seperti itu, putih dan biru untuk warnanya. Tak lupa kita instalasi perlampuan di bagian bak tangkinya ini juga, lampu sudut, lampu titik. Kemudian ada stiker-stiker, ada reflektor kuning dan merah nanti di belakang. Dan untuk tangkinya demikian kita cat dengan warna biru dan putih, ada dua warna. Jadi kemudian ada stiker-stiker ini juga sudah semua baru kita ganti, dan di sini juga ada plang logo yang sudah kita custom stikernya lagi dengan gambar-gambar seperti ini. Dan untuk kaki-kaki dari spakbor, nah sekalian aja kita bahas bagian spakbor. Ini kita langsung tempel di bagian sasis jadi dilas, adapun kaki-kaki ke bagian spakbornya itu kita bor. Dan untuk tampilan spakbor belakangnya kita menggunakan model yang bulat juga, dan untuk tampilan roda belakangnya kita sudah instalasi wheel dop model Mercy seperti ini, mantap banget. Dan bahasa desain dari pengamannya nyambung sampai ke bagian belakang sini juga sama, kita ada instalasi winglet ala-ala pipa stainless, ada reflektor kuning dan juga
plat bordes seperti itu dan di bagian ujungnya nguncup ke atas. Dan ini di bagian sasinya juga sudah kita cat dengan warna hitam doff dan tampilannya jadi semuanya seperti baru. Ini mantap banget ya. Sudah paten punya, sudah kelihatan baru semua dari yang sebelumnya itu biasa aja. Lanjut di bagian agak depan sini. Nah, ada juga kita custom untuk penutup bagian mesin. Ini kita custom sendiri menggunakan plat. Jadi biar mesinnya aman karena memang truk tangki ini space antara kabin dan tangkinya itu jauh banget. Jadi ada celah dan itu langsung menuju mesin dan itu tentunya kita buat safety dan agar mesinnya aman dari kena hujan maupun kotoran-kotoran lainnya. Lanjut kita bahas di bagian samping kiri mobil. Di sini ada yang berbeda ya. Ini kita custom tangga untuk akses menuju tangki bagian atas. Langsung aja kita testing untuk naik. Ini tentunya mantap punya, kokoh dan di bagian atasnya selanjutnya kita juga tambahkan di sini untuk tatakan biar bisa kita injak dan mengakses menuju tangki. Dan di bagian atas tangki ini sudah kita instalasi pipa berukuran 2 inch kalau tidak salah nih, dan sebagai pemanis juga di bagian atas ini dan di bawahnya berukuran 1 inch. Dan untuk bagian box tengah-tengah itu juga kita custom, itu toolbox atau apa ya, pokoknya di custom. Dan ini untuk tampilan dari mahkotanya. Kita turun lagi dan kita bahas di bagian bawah yang di bagian kiri apa yang berbeda. Ini sudah di testing ya, pokoknya kokoh punya untuk tangga ini mantap lah, betul. Oke, dan seperti ini untuk tampilan samping dari mobilnya sebelah kiri. Overall modifikasinya sama, tidak ada yang berbeda kecuali bagian toolbox tengahnya. Itu. Oke, ini juga sama di bagian spakbor, kemudian pengaman. Nah, ini untuk bagian toolboxnya ini agak berbeda saja karena untuk bagian pengamannya langsung ikut ke bagian toolbox. Jadi begitu kita buka, nah, jadi potongan pengamannya juga ikut terbuka seperti ini ya. Itu wajar lah karena ada toolbox di sana. Oke. Lanjut di bagian belakang, the last but not least, ya ini kita custom juga di bagian bumper belakangnya ini. Nah, tampilannya jadi seperti ini, jadi menutupi juga sebagai pengaman bagi belakang. Kemudian ada karpet dan ada bordes seperti biasa, melanjutkan ornamen dari bagian samping. Dan untuk bumpernya ini sudah ada winglet ala-ala lip seperti itu yang nyambung dari samping ke belakang. Bagian stop lamp bumper juga kita ganti dengan yang baru dengan model ini keren punya ya guys ya. Nanti kita coba lihat begitu nyala. Pokoknya ini mantap banget LED. Dan ini juga bagi kalian yang minat, kita banyak model stop lamp yang lainnya, langsung aja hubungi Variasi Rimba Abadi. Dan tentunya yang lainnya kita juga punya. Di sini ada pelang logo seperti biasa, bahan bakar mudah terbakar, ada gambar ikan mati seperti itu. Kemudian di sini ada toolbox lagi. Dan untuk bagian tangki belakangnya juga kita custom stiker-stiker, ada banyak. Ini kita cat dengan 2 warna juga. Dan kemudian di bagian atas kali ada kita custom dudukan stop lamp berikut berserta stop lamp belakangnya juga dengan model lampu DNJ seperti ini. Dan tampilannya overall jadi seperti ini untuk di bagian belakang. Dan ya, kurang lebih seperti itulah modifikasi yang sudah kita lakukan di unit punyanya Pak Bos Ijal ini dengan budget modifikasi di angka 30 jutaan plus. Banget lah. Pokoknya ini pelanggan setia kita dari Pak Bos Ijal asal Gelombang ya kalau tidak salah ya. Pokoknya mantap betul. Terima kasih Pak Bos Ijal atas kepercayaannya yang sudah memasukkan unitnya ke Variasi Rimba Abadi untuk kesekian kalinya. Bagaimana menurut kalian dengan hasil modifikasinya? Kalian tinggal komen saja di kolom komentar. Sekian saja untuk video kali ini. Like jika kalian suka videonya. Jangan lupa subscribe. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. And see you in the next video guys. Thanks for watching. Bye bye.